Selamat datang di Fusion Nusantara. Tempat di mana legenda dan kekuatan alam tak sekadar menjadi cerita, melainkan hidup, menempel pada manusia, dan menciptakan sesuatu yang baru. Malam ini, kita tidak sekadar mendengar dongeng, kita akan menyaksikan lahirnya sang harimau putih Raja Rimba, penguasa hutan yang bersemayam dalam darah seorang manusia. Di setiap sudut Nusantara, ada beberapa legenda penjaga Nusantara. Legenda itu tak mampu menjaga Nusantara hanya dengan dirinya. Setiap legenda mencari sesosok manusia untuk berfusion dengannya. Hanya manusia yang terpilih yang bisa menerima kekuatan legenda. Dengan kekuatan itulah manusia menjadi penjaga Nusantara. Inilah Fusion Nusantara. Ketika manusia terpilih bersatu dengan legenda. Di tanah Nusantara, di mana pepohonan menjulang dan akar raksasa mencengkeram bumi, hidup seekor harimau putih langka. Bulu seputih salju, mata sebercahaya rembulan. Ia bukan sekadar hewan, ia adalah titisan roh hutan, penjaga keseimbangan, sekaligus pengadil bagi mereka yang berani merusak rimba. Di kaki Bukit Barisan, berdiri sebuah desa bernama Lembah Sakti. Desa ini kecil, tapi dikelilingi hutan lebat yang disebut rimba larangan. Orang-orang desa percaya, hutan itu dijaga roh leluhur, dan siapapun yang melanggar pantangan akan mendapat balasan. Di malam itu, di tengah alun-alun desa, warga berkumpul untuk kenduri rimba. Sesaji diletakkan, nasi kunyit, ayam panggang, bunga 7 rupa, dan air dari mata air sakral. Kenduri ini dilakukan setahun sekali, sebagai tanda hormat pada roh penjaga rimba, dan khususnya sang harimau putih Raja Rimba. Wahai penjaga hutan, wahai Raja Rimba, kami manusia kecil hanya menumpang hidup. Kami mohon ampun atas segala khilaf, dan kami mohon perlindunganmu. Di antara kerumunan, ada seorang gadis remaja bernama Saras. Usianya 17 tahun, rambut panjang terurai, mata tajam penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil ia berbeda. Ia sering mendengar bisikan hutan, desir angin yang seolah berbicara, nyanyian sungai yang terdengar seperti pesan. Saras selalu merasa hutan itu memanggilnya. Kenapa aku merasa seolah ada yang mengawasiku dari dalam gelap? Suara itu bukan suara biasa. Itu auman harimau putih. Tanda apa ini? Jangan-jangan ada yang melanggar pantangan. Auman itu mengguncang hati semua orang. Bagi warga desa, itu pertanda buruk bahwa sang Raja Rimba marah. Tapi bagi Saras, auman itu terasa berbeda. Jantungnya berdetak cepat, dadanya sesak, seolah panggilan itu ditujukan langsung padanya. Kenapa aku merasa dia memanggilku? Harimau putih itu, apa hubungannya denganku? Di malam kenduri itu, garis takdir mulai ditarik. Saras tidak tahu, tapi darahnya menyimpan rahasia lama. Rahasia yang akan membawanya bersatu dengan roh sang Raja Rimba. Fusion yang akan mengubahnya menjadi penguasa baru. Malam kenduri usai, warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan hati was-was. Tapi Saras tidak bisa tidur. Suara auman itu masih bergaung di telinganya, seperti sebuah panggilan yang belum selesai. Semakin ia mencoba memejamkan mata, semakin kuat suara itu mengguncang batinnya. Kenapa aku merasa harus pergi, seolah ada sesuatu yang menungguku di hutan. Tanpa sepengetahuan ibunya, Saras keluar diam-diam dari rumah. Hanya mengenakan kain selendang dan membawa lampu minyak kecil, ia melangkah menuju batas hutan larangan. Semakin ia masuk,
Udara terasa berbeda. Dingin menusuk, tapi juga hangat, seakan ada pelukan tak kasat mata. Kabut tipis mulai turun menutup jalan, sementara suara-suara hewan malam mendadak sunyi. Kenapa? Sunyi sekali. Bahkan jangkrik pun tak ada. Langkah Saras terhenti. Di hadapannya, di balik kabut, muncul sepasang mata bercahaya. Mata keemasan yang menembus kegelapan. Itu dia, harimau putih Raja Rimba. Tubuhnya besar, bulunya berkilau memantulkan cahaya bulan. Setiap langkahnya bergetar di tanah. Tapi bukan hanya wujudnya yang membuat Saras terpaku, ada aura yang sulit dijelaskan. Campuran wibawa, kekuatan, dan ketenangan ilahi. Indah sekali. Tapi kenapa aku tidak merasa takut? Tubuh Saras bergetar. Ia mendengar namanya dipanggil, tapi bukan dengan telinga. Suara itu berbicara langsung ke jiwanya. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Saras, aku adalah penjaga hutan ini. Aku adalah darah lama yang mengalir di bumi Nusantara. Dan kau, Saras, kau adalah yang terpilih. Harimau putih mendekat. Setiap langkahnya berat namun anggun. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Saras bisa melihat detail bulunya. Putih sebersih salju, garis hitam bagai ukiran alam, dan mata emas yang seolah memandang jauh ke masa lalu dan masa depan sekaligus. Kenapa aku? Aku hanya gadis desa. Aku bukan siapa-siapa. Kau bukan gadis biasa. Di dalam darahmu mengalir warisan leluhur. Nenek moyangmu dulu pernah bersekutu dengan Raja Rimba. Ikatan itu tidak mati. Kini waktunya terlahir kembali melalui dirimu. Saras terdiam. Kata-kata itu asing, tapi hatinya bergetar seolah mengenal kebenaran di dalamnya. Tiba-tiba, hawa panas dan dingin menyelimuti tubuhnya bersamaan. Lampu minyak di tangannya berkedip, lalu padam. Namun kegelapan itu justru diterangi cahaya lembut dari mata sang harimau putih. Apa maksudmu? Terlahir kembali. Apa yang akan terjadi padaku? Kau akan menjadi jembatan, Saras, antara manusia dan rimba. Kau akan membawa kekuatanku, tapi juga tanggung jawabku. Jika kau setuju, kau akan menjadi harimau putih Raja Rimba yang baru. Saras menunduk, tangannya gemetar. Pilihan di depannya bukan sekedar tentang dirinya, tapi tentang desanya, tentang hutan, tentang nasib tanah leluhur. Malam itu, di bawah sinar bulan dan mata tajam sang harimau putih, benih fusion mulai ditanam. Di tengah kabut rimba, di bawah sinar rembulan pucak, Saras berdiri berhadapan dengan sang harimau putih. Napasnya berat, jantungnya berdegup tak terkendali. Di hadapannya bukan sekedar hewan, melainkan roh penjaga yang membawa takdir. Fusion, apa aku siap untuk ini? Aku hanya seorang gadis. Bagaimana aku bisa menanggung beban rimba? Tidak ada yang benar-benar siap, Saras. Tapi darahmu sudah dipilih. Hanya kau yang bisa menjadi jembatan. Tanyakan pada hatimu, apakah kau sanggup melindungi manusia sekaligus hutan? Air mata menetes di pipi Saras. Ia teringat wajah ibunya, desa kecilnya, dan suara riuh anak-anak bermain di sawah. Lalu terbayang pula pepohonan tinggi, suara sungai yang jernih, burung-burung yang berterbangan. Dua dunia, manusia dan alam, semuanya ada di pundaknya.
Jika memang aku yang dipilih, aku akan terima. Demi desaku, demi hutan, demi Nusantara. Secepat kilat, mata sang harimau putih bersinar terang. Tubuhnya memancarkan cahaya putih keperakan, melesat bagai arus energi yang menyelimuti tubuh Saras. Tubuh Saras terangkat ke udara, matanya terpejam rapat. Cahaya putih masuk ke dalam dirinya, melewati kulit, darah, hingga ke jiwanya. Suara-suara gaib memenuhi telinganya. Bisikan leluhur, doa-doa kuno, dan auman ribuan harimau yang pernah menjadi penjaga bumi. Ah, tubuhku panas. Apa yang terjadi padaku? Jangan melawan, Saras. Biarkan aliran ini menyatu. Kau bukan kehilangan dirimu. Kau sedang menemukan kekuatanmu. Garis-garis hitam muncul di kulit Saras, seperti pola loreng harimau. Berkilau emas, lalu memudar ke dalam kulitnya. Rambutnya berkibar tertiup energi. Matanya terbuka. Pupilnya berubah menjadi mata keemasan bercahaya, mirip mata sang harimau putih. Dalam sekejap, Saras tidak lagi hanya seorang gadis desa. Tubuhnya masih manusia, tetapi auranya memancar kuat, liar dan agung. Setengah jiwa manusia, setengah roh rimba. Itulah fusion. Aku bisa mendengar segalanya. Suara sungai, bisikan pepohonan, bahkan nafas binatang di kejauhan. Ini luar biasa. Namun, kekuatan besar selalu datang dengan beban. Di telinga Saras muncul suara-suara baru. Bisikan marah dari hutan yang telah ditebang, jeritan hewan yang terbunuh, ratapan akar yang tercerabut. Tidak, terlalu banyak suara. Aku tidak sanggup mendengarnya semua. Kendalikan, Saras. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Kau adalah penjaga, bukan korban. Kuasai mereka, atau kau yang akan dikuasai. Saras berlutut, tangannya menekan tanah. Perlahan ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Suara-suara itu masih ada, tapi kini lebih lembut, lebih tertata. Ia mulai bisa membedakan mana bisikan yang harus didengar, mana hanya amarah. Aku bisa mengendalikannya. Aku harimau putih Raja Rimba. Malam itu, di jantung hutan larangan, fusion pertama terjadi. Seorang gadis desa berubah menjadi titisan harimau putih. Sosok baru yang membawa harapan sekaligus ancaman. Dari sinilah kisah Saras sebagai Raja Rimba dimulai. Beberapa hari setelah fusion sakral itu, Saras harus menghadapi ujian pertamanya. Sejumlah orang asing memasuki rimba larangan. Mereka membawa kapak, gergaji, dan truk besar. Bagi mereka, hutan hanyalah kayu yang bisa dijual, tanah yang bisa dikuasai. Hajar pohonnya, cepat. Bos mau 1000 batang minggu ini. Hutan larangan apalah. Nggak ada itu harimau putih. Cuma dongeng buat nakut-nakutin orang kampung. Pepohonan kuno yang telah berdiri ratusan tahun roboh satu persatu. Sungai menjadi keruh, tanah bergetar. Jeritan hutan itu sampai ke telinga Saras. Mereka menyakiti hutan. Aku tidak bisa diam saja. Dengan kecepatan baru yang mengalir dalam darahnya, Saras berlari melintasi hutan. Tubuhnya ringan, matanya bersinar emas, indranya tajam. Ia bisa mendengar detak jantung setiap hewan, bahkan napas para perusak dari jauh. Ini kekuatan rimba. Aku bukan lagi manusia biasa. Ketika Saras tiba, para penebang dikejutkan oleh aura dingin yang merayap. Angin berhenti, hutan mendadak hening.
Dari kegelapan, muncul sosok gadis dengan mata emas menyala, loreng samar di kulitnya, dan bayangan harimau putih yang membayang di belakang tubuhnya. Astaga, apa itu? Hantu? Bukan. Itu dia, legenda harimau putih. Saras berdiri tegak, suaranya bercampur gema harimau ketika ia bicara, setengah manusia, setengah ruh. Kalian berani menyakiti hutan larangan? Inilah rumahku, dan aku penjaganya. Para pekerja berlarian panik, tapi sebagian masih mencoba melawan. Seorang di antaranya mengangkat kapak, berteriak, Kalau memang kau harimau, mari kita lihat, bisa nggak kau ditaklukkan manusia? Kapak itu hampir mengenai Saras, tapi secepat kilat ia menghilang, melompat bagai bayangan putih. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di belakang sang penyerang. Hutan bukan milikmu. Hutan adalah warisan leluhur, rumah bagi seribuan nyawa. Tanah bergetar, akar-akar pohon keluar dari bumi, melilit kaki para penebang. Burung-burung berputar di langit, monyet-monyet berteriak marah, dan sungai bergemuruh lebih deras. Seluruh hutan melindungi Saras. Ampun, ampun, kami tak akan kembali lagi. Jangan sakiti kami bersalah. Dengan tatapan emasnya, Saras memberi peringatan terakhir. Pergilah, katakan pada semua orang, rimba larangan dilindungi. Jika kalian kembali, kalian akan berhadapan dengan aku, harimau putih Raja Rimba. Para penebang berlarian pergi, meninggalkan alat mereka. Malam itu Saras membuktikan dirinya sebagai penjaga sejati. Namun ia tahu, ujian yang lebih besar masih menanti. Karena musuh sebenarnya bukan hanya penebang kecil, melainkan kekuatan besar yang ingin menguasai alam Nusantara. Setelah mengusir para penebang, Saras kembali ke desanya. Warga menyambutnya dengan takjub dan takut. Mereka melihat bukan lagi sekadar gadis desa, melainkan titisan ruh rimba. Namun malam itu, di dalam tidurnya, Saras mendapat panggilan yang berbeda, suara gaib dari leluhur. Saras terjerumus ke dalam dunia mimpi. Di sana, ia berada di sebuah padang putih tanpa batas. Dari kabut, muncullah sosok-sosok berwujud cahaya, para leluhur penjaga Nusantara. Saras, pewaris darah penjaga, engkau telah terpilih. Siapa kalian? Kenapa aku dipanggil ke sini? Kami adalah roh leluhur yang menjaga rimba sebelum engkau lahir. Engkau kini memikul beban yang sama. Tapi ketahuilah, musuhmu bukan hanya penebang rakus. Ada kekuatan gelap yang telah lama terbangun. Bayangan hitam muncul di kejauhan. Kabut putih berubah menjadi kelam. Dari kegelapan itu, muncullah sosok tinggi, berselimut asap hitam dengan mata merah membara. Tangannya panjang, kukunya tajam seperti cakar besi. Itu siapa dia? Dialah Sura Angkara, roh serakah yang terlahir dari keserakahan manusia. Ia hidup dari pohon-pohon yang ditebang, dari darah hewan yang terbunuh, dari tanah yang dicemari. Dan kini, ia semakin kuat. Akhirnya pewaris harimau putih lahir. Bagus. Aku menantimu, gadis kecil, karena aku akan menghancurkan hutanmu, desamu, dan seluruh Nusantara. Saras terhuyung, tubuhnya gemetar.
Bayangan itu terasa nyata, bukan sekadar mimpi. Suara angkara menekan dadanya, membuat napasnya berat. Aku tidak akan membiarkanmu. Selama aku hidup, hutan ini akan kulindungi. Hati-hati Saras, dia akan datang bukan hanya sebagai bayangan. Ia akan bangkit di dunia nyata, memimpin manusia-manusia yang rakus. Engkau harus memperkuat dirimu, atau segalanya akan musnah. Tiba-tiba Saras terbangun. Napasnya terengah, keringat membasahi tubuhnya. Namun gema suara leluhur masih jelas di telinganya. Musuh besar sudah menanti, dan waktu untuk bersiap sangat singkat. Sura angkara. Kalau itu takdirku, maka aku akan melawannya. Aku adalah harimau putih Raja Rimba, dan aku tidak akan mundur. Langkah baru dimulai. Saras kini tahu, kekuatannya bukan hanya untuk melawan penebang kecil. Ia harus menghadapi kegelapan kuno, wujud nyata dari kerakusan manusia. Dan hanya dengan menyatukan kekuatan manusia dan ruh rimba, ia bisa menang. Pagi itu, setelah mimpi menegangkan, Saras tidak tinggal diam. Ia tahu waktunya tidak banyak. Sura angkara bisa muncul kapan saja. Maka ia pergi ke hutan terdalam, tempat ruh leluhur dan hewan rimba berkumpul untuk mengasah kekuatannya. Di bawah pohon beringin raksasa, ia duduk bersila. Kabut tipis menari di udara. Seekor harimau putih, ruh pendampingnya, muncul dari balik kabut. Matanya berkilau biru, tubuhnya besar dan agung, suaranya bergema di kepala Saras. Saras, jika kau ingin menjadi penguasa rimba sejati, kau harus belajar mengendalikan 3 hal: kekuatan tubuh, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan hati. Aku siap, Tuan. Ajari aku. Aku tak bisa melawan Sura angkara hanya dengan keberanian. Latihan mulai. Ruh harimau menuntun Saras untuk menguasai gerakan tubuhnya. Setiap langkah, setiap ayunan tangan meniru keluasan seekor harimau berburu. Jangan hanya mengandalkan kekuatan. Dengarkan tanah di bawah kakimu. Rasakan denyut akar. Biarkan tubuhmu menyatu dengan rimba. Saras menutup mata. Ia mencoba melangkah tanpa suara, menjejak tanah dengan ringan, hingga ia dapat mendengar getaran halus. Suara sungai mengalir, bisikan akar, bahkan detak jantung seekor kijang di kejauhan. Aku bisa mendengar segalanya, seperti dunia ini bernyanyi. Itu awalnya. Kini, kau harus mengendalikan amarahmu. Fusion memberi kekuatan besar, tapi tanpa kendali, kau bisa menjadi buas dan kehilangan dirimu. Roh harimau lalu menguji Saras. Dari kabut muncul bayangan-bayangan hitam, ilusi yang diciptakan untuk menggoyahkan hatinya. Bayangan itu berwujud orang-orang yang menuduhnya, wajah-wajah yang marah, suara-suara yang meremehkan. Saras, kau bukan apa-apa. Hanya gadis desa yang sok jadi pahlawan. Kau pembawa sial. Karena fusionmu, desa akan hancur. Dadanya panas, amarahnya membuncah. Matanya mulai menyala biru, kuku tangannya berubah menjadi cakar harimau. Tapi tepat sebelum ia menerkam, roh harimau menahan. Kendalikan. Jangan biarkan amarahmu menguasai. Dengarkan hatimu, bukan emosimu. Saras mengatur nafas. Ia mengingat wajah ibunya, tawa anak-anak desa, dan kedamaian hutan yang ia cintai. Perlahan, amarahnya reda.
bayangan-bayangan itu memudar, hilang tertiup angin. Amarah hanya akan membuatku seperti mereka. Aku penjaga, bukan penghancur. Kini kau mulai mengerti. Latihan terakhir, kebijaksanaan hati. Saras diminta mendengarkan suara alam, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwanya. Ia berdiri di tepi air terjun, membiarkan air deras membasahi tubuhnya. Dalam dentuman deras itu, ia mendengar bisikan leluhur. Saras, kekuatan tanpa hati hanyalah kekerasan. Ingat, kau bukan harimau untuk berburu, tapi harimau untuk melindungi. Aku janji, kekuatan ini hanya untuk melindungi. Aku akan jadi jembatan, bukan pemisah. Dengan itu, fusion Saras dengan roh harimau putih mencapai tingkat baru. Matanya bersinar tajam, tubuhnya lebih kuat, dan jiwanya lebih tenang. Ia bukan hanya gadis desa lagi, ia adalah harimau putih Raja Rimba, penguasa yang lahir dari cinta, bukan dari amarah. Dan dengan kekuatan barunya, Saras siap menghadapi Sura Angkara yang semakin dekat. Pertempuran penentu antara pelindung dan perusak, antara cahaya dan kegelapan, sudah di depan mata. Langit desa mendung, awan hitam berputar-putar, petir menyambar pepohonan. Sura Angkara muncul dari hutan dengan tubuh tinggi besar, matanya merah menyala, dan cakarnya berlumuran darah. Aura kegelapan menyelimuti udara, membuat burung-burung jatuh dari langit. Hutan ini, desa ini, semua akan jadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan Sura Angkara. Warga desa ketakutan, berlarian mencari perlindungan. Anak-anak menangis, orang tua berdoa. Di tengah kekacauan itu, Saras melangkah maju. Tubuhnya dipenuhi aura putih kebiruan, rambutnya terhembus angin, matanya bersinar tajam seperti mata harimau. Sura Angkara, kau boleh sakiti aku, tapi jangan kau sakiti hutan ini. Aku, Saras, harimau putih Raja Rimba, akan menghentikanmu. Pertempuran pun dimulai. Sura Angkara menerkam dengan cakarnya yang besar. Tanah bergetar setiap kali ia menghantam. Saras melompat lincah, menghindar dengan gerakan harimau yang gesit. Dengan kekuatan fusion, Saras menyerang balik. Cakarnya bersinar emas. Ia menebas udara hingga muncul kilatan cahaya. Kekuatan kecilmu tidak akan bisa melawan amarahku. Sura Angkara melepaskan serangan gelombang energi gelap. Angin hitam berputar, memporak-porandakan ladang. Warga berteriak panik, tapi Saras tidak gentar. Ia mengingat latihan bersama roh harimau. Ia menutup mata, merasakan denyut bumi, lalu menyalurkan energinya. Dari tanah muncul akar-akar raksasa yang melilit kaki Sura Angkara. Lepaskan aku, gadis sialan! Kekuatanmu besar, tapi tidak lebih besar dari hutan ini. Suras menggabungkan tenaga cakarnya dengan doa leluhur yang ia dengar di air terjun. Tangan kanannya berubah menjadi cakar emas penuh cahaya. Ia melompat tinggi, lalu menancapkan cakar itu ke dada Sura Angkara. Tubuh Sura Angkara bergetar hebat, lalu pecah menjadi kabut hitam yang berputar sebelum akhirnya menghilang, terserap kembali ke dalam bumi. Suara gemuruh berhenti, langit perlahan cerah kembali. Warga desa keluar dari persembunyian. Mereka melihat Saras berdiri di tengah medan.
Tubuhnya letih, nafas terengah, namun matanya masih menyala penuh semangat. Itu Saras! Dia menyelamatkan kita! Bukan hanya kita, dia menyelamatkan seluruh hutan. Mira, sahabat Saras, berlari memeluknya sambil menangis haru. Kau benar-benar melakukannya, Sar. Kau pahlawan kita. Aku bukan pahlawan, Mir. Aku hanya penjaga. Hutan ini, rumah kita semua. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dan sejak hari itu, Saras dikenal sebagai Harimau Putih Raja Rimba, penjaga hutan, pelindung desa, dan simbol bahwa manusia dan alam bisa bersatu jika ada keberanian dan ketulusan. Pertempuran telah usai. Langit kembali biru. Cahaya matahari menembus pepohonan dan udara kembali segar. Saras berdiri di tepi hutan, memandang jauh ke arah cakrawala. Hatinya tenang, meski tubuhnya masih menyisakan luka pertempuran. Warga desa mulai membangun kembali rumah mereka yang rusak. Namun kini, tidak ada lagi rasa takut, karena mereka tahu Harimau Putih Raja Rimba selalu menjaga. Saras, kau benar-benar berbeda sekarang. Bukan hanya sahabatku, tapi juga legenda bagi semua orang. Aku tetap Saras, Mir. Hanya saja, aku membawa suara hutan dalam diriku. Suara yang mengingatkan kita semua untuk menjaga rumah ini agar tidak lagi ternodai oleh keserakahan. Nama Saras dan Sang Harimau Putih kini menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun. Tentang seorang gadis yang berani melawan kegelapan demi melindungi keseimbangan alam. Tentang bagaimana kekuatan sejati bukan datang dari amarah, melainkan dari keberanian dan cinta. Dan begitulah Harimau Putih Raja Rimba berdiri, bukan sekedar legenda, tapi penjaga yang nyata. Selama hutan masih berbisik, selama bumi masih bernafas, kekuatannya akan selalu hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah Saras pantas disebut pahlawan, ataukah hanya penjaga yang sederhana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah fusion epic berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dalam kisah Fusion Nusantara.